Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan memulai ibadah kategori ministry kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih. Kami pada siang ini akan memulai ibadah kategori ministry kami. Tuhan Yesus, semoga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah KKR yang ada di GBPS Jemaat Sawahan. Baiklah, kita akan bersama-sama melihat ke dalam firman Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua lewat KKR kita pada kesempatan hari ini. Kita akan mengambilnya dalam pembahasan kita dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Kitab Amsal pasal yang ke-30 kita akan baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 24 kitab Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 25, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Berikut ayat yang ke-26, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kemudian ayat 28, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dari keempat binatang ini, kitab Amsal mencoba memberikan sebuah wawasan kepada kita semua di ibadah KKR ini, memberikan sesuatu untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika pandemi yang terjadi sekarang ini dan kita semua tidak ada satupun yang tidak bisa menghindar dan kita harus menghadapinya, dan ada sebagian orang yang memilih untuk lemah, untuk tidak mengikuti perkembangan, untuk tidak menghiraukan acuh tak acuh dan lain sebagainya. Namun sebagian orang lagi mereka tetap mengikuti perkembangan yang ada, situasi yang ada, dan pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal pasal yang ke-30 tadi ada 4 binatang yang disebutkan di sana. Di antaranya adalah semut, kemudian pelanduk, lalu belalang, dan juga cicak. Nah, masing-masing binatang ini mempunyai karakter masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai langkah masing-masing, dan kita disuruh melihat, kita disuruh menyelidiki apa yang mereka kerjakan ketika menghadapi sesuatu yang ada di sekelilingnya. Yang pertama kita akan lihat dari kitab Amsal 30 ayat yang ke-25 tentang semut, ya. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semut ini adalah binatang yang suka bekerja, ya, suka bekerja di dalam kehidupannya. Kemana saja dia ada, bahkan di rumah kita dia juga ada. Ketika mungkin kita terlena menyimpan makanan atau kemudian kita lalai, maka bisa jadi tak lama kemudian dia akan segera datang kepada makanan itu dan dia akan segera mengerubuninya. Kemudian bahkan juga dia manggil teman-temannya sehingga makanan itu lama-kelamaan akan penuh dengan semut. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semut ini adalah binatang yang tidak pernah menyerah. Kemana saja begitu ada bau makanan, begitu ada sesuatu yang disukainya, maka dia akan segera datang ke makanan itu kemudian mengambilnya. Nah, kita akan membaca dari 1 Tawarik pasal yang kita akan baca dalam 2 Tawarik yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-15, kita akan lihat di sana. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagus bagi usahamu, ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara dan Bapak Ibu semuanya yang ada di ibadah KKR,
pelajaran pertama yang kita lihat adalah dari si semut. Ya, dalam kondisi apapun, bahkan Alkitab mengatakan dalam cuaca yang panas, dia terus bekerja tanpa memperhitungkan panasnya yang kayak apa, dia pun akan terus bekerja. Dia semut yang kecil, yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita bisa menginjaknya, mungkin karena kita bisa digigit, dan akhirnya kita jengkel, dan akhirnya binatang itu kemudian kita bunuh, dan lain sebagainya. Tetapi pelajaran yang terambil pada saat ini, tetapi semut itu adalah binatang kuat yang terus bekerja, dan itu diimbangi dengan Alkitab tadi yang kita baca dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, badan kita bisa capek, bisa lelah sesuatu saat karena kita melihat atau kita mendengar atau kita mungkin mengerti sesuatu yang kemudian menjadi suatu tantangan bagi kita, dan kadang-kadang ketika kita tidak siap, maka kita bisa menjadi lemah. Mungkin usaha kita maju, mungkin pekerjaan juga kurang maju, dan lain sebagainya. Kita bisa letih, kita bisa lemah. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, belajar. Pada binatang yang pertama adalah semut, dan Alkitab berkata juga kepada kita, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Apapun yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, semua bisa mendatangkan hasil asal kita terus bertekun dan maju seperti si semut tadi. Nah, yang kedua kita kembali ke kitab Amsal tadi, pasal yang kita kembali ke kitab Amsal Bapak Ibu, ya, pasal 30, kitab Amsal pasal 30, kita lihat di sana pada bagian berikutnya, ya. Kitab Amsal 30 ayat yang ke-26. Binatang yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan demikian, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya, pelanduk ini memberikan pelajaran kepada kita. Dia akan selalu merambat ke atas walaupun penuh bahaya. Dia membuat rumahnya di bukit batu. Ya, saudara, bukit batu adalah sebuah bukit yang tentu banyak tantangan, banyak rintangannya. Terkadang masalah dingin, kemudian angin, lalu panas, ya. Tapi pelanduk ini memberikan gambaran kepada kehidupan kita. Dia binatang yang lemah, tetapi dia berani menghadapi tantangan dengan membuat rumahnya bukan di tempat yang rendah, tetapi di bukit batu. Bukit batu tentunya sebuah bukit yang tinggi, yang tentunya dengan bukit yang tinggi ini dia bisa melihat view yang luas, tapi justru disitulah pelanduk ini siap untuk menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat? Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di ibadah KKR pada kesempatan ini, kita melihat bagaimana firman Tuhan luar biasa sekali kepada kita. Kita disuruh belajar seperti binatang pelanduk yang terus naik ke atas dan membuat rumahnya di atas. Dia bukan binatang yang lemah, tetapi justru berani menghadapi tantangan. Alkitab mengatakan kepada kita, menjabarkan kepada kita bahwa kita walaupun bermegah, ya, tapi Alkitab mengatakan kepada kita, marilah kita dalam kehidupan kita, mungkin juga menghadapi tantangan dan sebagainya, semakin merambat ke atas, maka banyak menimbulkan tantangan, tapi justru Alkitab mengatakan kepada kita, dan tantangan itulah yang kemudian membuat kita untuk semakin kuat bertekun dalam Tuhan, semakin giat bertekun dalam Tuhan. Kenapa?
Ayat yang berikutnya dikatakan di sana bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan yang kita alami itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan Alkitab mengatakan ayat yang kelima bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Apapun pengharapan kita, doa kita kepada Tuhan itu adalah doa yang tidak mengecewakan kita. Tapi itu adalah doa yang penuh dengan pengharapan, yang kalau kita tekun maka pada saatnya kita akan mendapatkan hasil. Pada waktunya kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita kembali ke kitab Amsal 30 tadi, dikatakan di sana pada ayat berikutnya. Amsal yang ke-30 ayat yang ke-27 ya. Amsal 30 ayat yang ke-27 dikatakan oleh firman Tuhan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Biasanya kita bergantung kepada pimpinan. Binatang pun juga ada punya pemimpinnya. Tapi kenapa ya firman Tuhan membawa kepada kita untuk belajar seperti belalang? Belalang itu ya, dia tidak punya raja dan tidak ada yang memerintah dia. Bagaimana harus bagaimana, mau bergerak kemana, apa yang harus dikerjakan, tapi semuanya berbaris dengan rapi. Tentu mereka punya tujuan adalah untuk bisa memenuhkan segala apa yang menjadi pengharapannya, memenuhkan kehidupannya, memenuhkan komunitasnya dengan cara berbaris dengan rapi untuk mencari sesuatu yang bisa dibawa kepada anggota keluarganya. Dia walaupun tidak ada pimpinnya, namun dia selalu berbaris dengan rapi, tidak saling dahulu dan mendahului, berbaris dengan rapi untuk sampai kepada tujuannya dan masing-masing mendapatkan bagian di dalam hidupnya. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam 2 Tawarik 29. Ya, kitab 2 Tawarik pasal 29. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, ayat pertama dan ayat 2. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya apa hubungannya Hizkia dengan belalang ya. Kalau belalang ini binatang yang tidak mempunyai raja, namun dia selalu berbaris dengan tekun untuk sampai ke tujuannya, dan dia percaya dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang diberikan kehidupannya di dalam caranya bekerja. Nah, saudara, itu kalau belalang. Sedangkan Hizkia ini adalah seorang yang sangat muda, berumur 25 tahun, tapi sudah diangkat menjadi raja. Ya, pada waktu berumur 25 tahun, pada waktu ia menjadi raja, usia yang masih muda belia, mungkin secara pengalaman juga belum banyak, tetapi dia belajar untuk, pada ayat yang kedua, belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia terus belajar, apa ya Tuhan, yang supaya aku ini bisa berkenan menyenangkan hatimu, seperti Daud bapa leluhurnya. Dia belajar dari pendahulunya, bagaimana di dalam kehidupannya selalu belajar, selalu mencari apa yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu dengan cara demikian dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kekuasaan, dia bisa menjadi raja, dia juga bisa mendapatkan pertolongan dan segala hal yang lainnya yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupannya. Bacaan yang ketiga adalah dari belalang yang membawa kepada kita untuk terus selalu dalam kehidupan kita belajar secara berani untuk menghadapi tantangan, dan terlebih daripada itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, berikutnya kita akan baca dari kitab Amsal pada pasal yang ke-30 tadi, ayat yang ke-28. Kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-28.
cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya saudara, semut memang ada di mana-mana, kemudian tadi belalang juga ada di mana-mana, kemudian pada pelanduk tadi juga ada di mana-mana, saudara. Kemudian cicak pun juga ada di mana-mana. Bahkan cicak ini mudah sekali untuk kita tangkap di rumah kita, di atap rumah kita, atau mungkin dalam ruangan kamar kita, atau mungkin di dalam rumah kita. Dia selalu ada dan mencari, ya, dengan cara merayap di dinding. Dia mencari mungkin nyamuk dan lain sebagainya, atau mungkin semut dan lain sebagainya. Dia terus selalu berusaha untuk merangkak, untuk mencari makanan di dalam hidupnya. Tak peduli itu pagi, tak peduli itu siang, dan tak peduli itu malam, dia akan terus belajar untuk merambat mencari makanannya. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, ya memang dapat dan mudah kita tangkap dengan tangan, tetapi hidupnya itu dia ada di istana raja. Tidak peduli itu rumahnya mbok-mbok yang mungkin ada di desa, ataupun mungkin rumah kita, atau mungkin rumahnya pejabat, bahkan istana raja dia pun juga bisa ada di sana. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita pada yang keempat tadi adalah tentang cicak. Mungkin kita berkata bahwa aku ini bukan cicak, ya, tapi kita ini adalah umat yang dijadikan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu ingin menolong kepada kita semuanya. Kalau 4 binatang tadi yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita dari Amsal 30 tadi merupakan binatang-binatang yang selalu ada dan bisa kita temui, namun kehidupannya terus berada dan dalam selalu pemeliharaan Tuhan. Bahkan cicak pun juga ada di tempat-tempat yang super wah, dia juga bisa ada di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali bahwa kita suka terpaku di sebuah tempat, tidak bergerak ke kiri, tidak bergerak ke kanan, tidak mundur dan juga tidak maju ke depan, dan kita terus ada step di tempat saja, ya, melangkah di tempat dan tidak ada pergerakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, cicak ini dia terus selalu berusaha mengajar kepada kita semua umat Tuhan yang ada di ibadah KKR, jangan diam. Pandemi ini semua masih terjadi dan berlangsung, tapi kita tidak boleh diam. Kita harus terus bergerak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mungkin dengan talenta, mungkin dengan kemampuan, mungkin dengan cara-cara yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu semua akan membawa kehidupan kita untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar, untuk semakin mendapatkan pewahyuan oleh Tuhan dengan benar, dan semakin mendapatkan kuasa dan pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita percaya di tengah-tengah situasi yang kita semua serba menghadapinya, tadi sudah saya katakan di awal-awal, mungkin kita ada yang lengah, mungkin kita ada yang lemah, mungkin kita kemudian menyerah dan tidak mau melakukan sesuatu apapun dalam kehidupannya. Tapi di satu sisi yang lain, mereka ada yang mau bergerak, mereka ada yang mau melangkah, dan mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, karena dia tahu dan percaya apa kata Alkitab di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mensikapi situasi dan keadaan yang sekarang bahkan sudah kita lewati, untuk ke depan juga kita belum tahu apa yang akan terjadi. Mensikapi itu semua, mari kita tidak menjadi umat Tuhan, tidak menjadi orang-orang Kristen, tidak menjadi anak Tuhan, dan tidak menjadi hamba Tuhan yang sikapnya pesimis, ya. Kita harus optimis ke depan. Mengapa? Sebab
Tuhan selalu ingin menolong kepada kehidupan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Dia ingin terus bekerja, menolong kepada kita, memampukan kita, menyertai kita. Karena Alkitab berkata jelas kepada kita bahwa ada sesuatu yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya. Apa itu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di ibadah KKR, yaitu untuk mengasihi kita. Ya, Dia ingin mendatangkan kebaikannya kepada kita semuanya, menolong kita ketika kita sedang menghadapi masa terpuruk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bekerja untuk selalu menolong kepada kehidupan kita semuanya. Semoga dengan ibadah KKR pada kesempatan hari ini, kita semua akan terbangun dan tidak loyo, tidak lemah, tidak putus asa. Mari kita terus bergerak karena kita tahu Tuhan sedang bekerja untuk menolong, memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati. Tuhan memberikan pelajaran dan gambaran kepada kami tentang dari hal 4 binatang tadi, di mana mereka binatang yang lemah, yang tidak begitu diharapkan. Kadang-kadang kita tidak peduli, namun dari keempat binatang itu memberikan pelajaran kepada kami semua Tuhan, bahwa ia adalah binatang yang sigap, yang tahu apa yang akan dilakukannya. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini juga memberikan semangat kepada kami, memberikan motivasi kepada kami, supaya kami terus maju, terus bergerak, karena kami tahu Allah luar biasa, bergerak menolong kepada kami, memberikan kebaikannya dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengasihi Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Buat saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang belum ada pekerjaan Tuhan berkati, mereka yang gagal Tuhan juga buat keberhasilan. Kami tahu dan percaya Tuhan penolong kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan kami mengucap syukur, semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.